Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Halo teman-teman, kembali lagi di Memvlogedere. Dan hari ini saya pengen ceritain kemarin Stand Up Fest setelah beberapa tahun ya nggak diadain, hampir dari 2015 sampai 2023, 8 tahun bro. Akhirnya diadain lagi nih Stand Up Fest. Jadi Stand Up Fest ini adalah event lebarannya Stand Up Indo, di mana semua komika kumpul kita ya. Yang mau kumpul ya, yang nggak mau juga ada sih ya. Dan dimusuhin biasanya. Halo, kita lagi ada di Stand Up Fest. Lagi ngantri mie ayamnya si Dwik ini. Ini ada bang-abang juga nih. Bang, sorry bang. Tiba-tiba saya ditodong kamera bang. Ini mie ayamnya Dwik bang. Oh, iya, tahu kan? Tahu. Udah pernah makan emang? Belum pernah. Pengen nyobain ya? Iya, makanya ngantri nih. Iya. Panggil temennya tuh bang, belakang bang. Nggak ada. Kirain bisa ditipu-tipu kita ya. Nggak bisa ternyata. Lu gimana hari ini, lucu-lucu nggak bang? Lumayan. Lucu-lucu ya. Tadi siapa aja yang udah tampil bang? Tadi Fajar Nugra, terus Gamael, sama ngeliat siapa tadi? Lupa. Semua. Heri, oh iya. Heri. Yang favorit siapa hari ini penampilannya? Fajar Nugra. Closingan ya, lucu banget ya. Lucu banget. Besok gua bang. Ini ada outdoor. Besok ada outdoor juga. Gua rooftop. Boleh juga. di dalam. Doain lucu ya bang ya? Siap bang. Oke. Udah Bob? Lagi ngantri Bob. Nah, aku pertama kali ikut Stand Up Fest itu yang tahun berapa ya? Bukan yang 2015 tuh, yang sebelumnya. Jadi waktu itu aku ikut street comedy dulu. Nggak juara, cuma juara favorit. Nggak juara juga sih ya, cuma masuk 5 besar lah. Jadi masuk beberapa yang favorit gitu. Tapi yang menang waktu itu si Yanto Black. Udah tuh tahun depannya baru, tahun depan atau 2 tahun berikutnya ya, lupa aku juga tuh yang 2015 tuh. Itu diadain lagi Stand Up Fest gitu. Terus di situ pertama kalinya tuh Orkes Pensil Alis tampil di Stand Up Fest. Waktu itu kita dari Jogja ke Jakarta buat tampil di Stand Up Fest. Apa nama fansnya? Di sini siapa yang Congkoy Mania? Mas, Congkoy Mania dari mana mas? Paksa. Anjing. Nah, gimana perasaan mas? Punya fans sebanyak ini mas? Temen semuanya mas. Bohong, bukan fans. Udah ada berapa hits sih band ini? 80. 80 hits. Tepuk tangan dong, 80 hits dong. Lagu yang paling ngehits tuh yang mana sih? Nggak ada. Hari pertama saya datang sama istri, sama anak, sama Bobby juga ya ke sana, dan kita masuk ke dalam. Wah, suasananya menyenangkan sekali gitu ya. Tapi karena Nadine ikut gitu, sebenarnya saya lebih banyak jagain Nadine ya, teman-temannya. Karena Nadine main sama teman-teman yang lain. Kayaknya di hari pertama itu ada Sabit, ada Kak Nani juga gitu, main tuh akrab. Karena dari dulu emang pengen janjian tuh ya, pengen main, dan akhirnya ketemu di Stand Up Fest gitu. Karena ya Bang Jegel juga sibuk gitu ya. Saya ya bikin konten gini ya, jadi nggak pernah ketemu, jarang ketemu sama Bang Jegel, apalagi sama Nani gitu. Kadang kalau ketemu pun ya aku sama Bang Jegel doang. Kan tadi udah ketemu. Emang udah ya? Lah gila ada. Nih A. Tuh Tante Rafa tuh, orang Cimanggis. Orang Cimanggis juga. Kok Cimanggis sih? Apa suka maju? Ayo. Aku foto dulu ya. Ayo Kak. Kasih suruh biasa
Ya Allah. Semua kerja saya Di hari pertama ini masih cukup tenang lah ya buat saya karena saya nggak tampil gitu. Nontonin juga di hari pertama itu, tapi saya nggak nonton ke dalam panggungnya tuh. Saya nontonnya itu yang di depan, di panggung depan, juga yang di panggung belakang gitu lewat TV gitu. Karena ya itu tadi saya jagain Nadine gitu ya. Jadi agak sulit nih nyari-nyari timing. Terus juga di Stena Fest itu buka booth ini juga tuh teman-teman gitu, teman-teman komika beberapa buka booth makanan, minuman, itu enak-enak juga tuh. Saya sempat nyobain Pak Denyom itu mie ayamnya si Dwik karena penasaran gimana rasanya gitu ya. Ternyata dimakan rasa nasi tumpeng. Rasa mie ayam dong. Besok. Di dalam tapi ya? Di dalam. Enak banget itu Dwik. Jadi memang salah satu niat saya itu ke situ pengen nyobain makan makanan juga. Karena Bang David itu mie nyom-nyor saya udah pernah nyobain. Terus pengen nyobain si Gadang, nantilah saya pikir di hari kedua atau hari ketiga gitu. Terus nyobain kalau babi coy, Bang Boris enggak sih, kayaknya enggak dulu ya. Maaf Bang Boris, bukannya tidak support, tapi ya saya tidak memakan babi. Tapi enggak. Dwik nih. Dia mie-nya kayak bangka gitu ya. Tapi nggak terlalu bangka sih. Ini kayak Monogiri, kamu belum nyoba? Levi. Enak nih pokoknya nih. Semuanya ada, dia ada pilihan mie yamin, ada mie ayam bakso, ada bakso juga. Baksonya juga enak. Gokil, Dwik. Gara-gara kamu nih, cheating aku hari ini Dwik. Ntar kita cobain apa ya? Babi coy kali ya. Mau dikasih free. Teman, udah dari tadi. Dan juga Bang Denny Gitong tuh buka Patah Hati. Ada Bang Noel juga. Bang Noel buka Seven Slippers Kopi gitu ya. Tadinya saya juga pengen buka booth gitu. Tapi ternyata boothnya ya lumayan ya. Jadi ya nggak usah lah ya. Apa juga yang mau dijual dan minum. Dan minum enak sebenarnya. Saya yakin dan minum laku di situ. Susu kurma sama coklatnya berani diadu bro. Berani diadu. Tapi ya daripada ribet lah, nggak usah lah ya. Mending jagain anak sudah cukup ribet. Kalau jualan susu kurma jadi harus motong-motong kurma nanti di sana. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. Oh iya, bedanya sama Stena Fest yang sebelumnya menurutku ini jauh lebih proper sekali ya. Ini respect sekali buat Bang Ajis Doa Ibu, Presiden Stand Up Indo yang menyiapkan dari sejak lama gitu. Ini rapi semuanya gitu, dari segi panggungnya, lightingnya, terus dari gate-nya juga semuanya tertata dengan rapi gitu. Terus semua rules-rulesnya jelas gitu. Pokoknya keren banget lah ini. Pokoknya Stena Fest yang kali ini tuh. Nah, hari kedua saya masih ngajak Nadine sama sang istri gitu ya. Karena mereka juga janjian buat ketemu sama istri dan anak-anak dari komik yang lain gitu ya.
Sama fokus saya masih jagain Nadine gitu. Jagain Nadine, nggak sempet lihat beberapa komik, ngelihat yang lain juga. Tapi kan memang di hari kedua ini saya mau tampil gitu ya. Dan ini udah mulai deg-degan teman-teman mau tampil. Udah disiapin setlistnya dari malam gitu. Apa yang mau dibawain gitu. Kebetulan saya tuh satu grup sama Fikri Skoy, Dani Beler, sama Yuda Keling gitu. Di sore tuh. Sebelumnya ada Rispo juga yang tampil ya. Rispo tampil pecah sekali. Terus ngeliat yang lain juga beberapa gitu. Nah pas Keling pas Keling Fikri Skoy sama Bang Dani Beler tampil tuh saya udah nggak fokus tuh. Saya bolak-balik kencing kan. Kebiasaan saya kalau misalnya mau tampil tuh bolak-balik kencing gitu. Udah gitu bolak-baliknya kesempatan dulu lagi. Jadi emang agak lama sih teman-teman gitu. Jadi bolak-balik, udah nggak terlalu dengerin lah. Baru tuh pas saya dipanggil. Segini dong. Saudara. Udara di sana. Gak ada orangnya. Lu ketawa sama Mas. Itu doang. Ini kosong. Udahlah stand up, lucu lah. Tapi ya nggak selucu Bang Arif Brata, tapi lucu lah, puas lah, lumayan puas saya tampil di situ gitu, sudah menyampaikan materi. Dan dari situ ya kan nggak tahu nih di stand up fest, setiap di festival itu kenapa deg-degannya parah banget gitu. Saya aja sebelum tampil tuh bener-bener kayak mual-mual gitu di WC gitu, muntah-muntah gitu. Di tour saya aja saya nggak sebegitu mual-mual gitu ya karena mungkin karena udah beberapa kota juga gitu ya, udah lumayan lebih santai gitu. Tapi pas stand up fest ini karena yang tampil banyak banget gitu, penontonnya juga banyak banget itu, tenis indoor gitu kan, wah itu deg-degannya luar biasa sih itu. Udah tuh saya dipanggil tampil, wah seneng banget itu tampil di depan sekitar 2000-an mungkin ya, 2000 orang lebih lah itu. Dan ya orang bisa menikmati saya stand up gitu pada ketawa, ya itu seneng banget sih itu. Itu kesenangan yang tidak bisa dibeli. Ini pernah saya baru pulang syuting jam 3 pagi. Jam 6 pagi Nadine nangis, pusing banget malah. Dan mamanya lagi bad mood gitu kan. Dia deketin mamanya. Mamanya, aduh mama pusing udah sana. Jangan sama mama sama Yayan. Nangis kejer banget. Saya baru mau pusing banget. Saya juga. Nah, kan saya tampil tuh sebenarnya itu materi yang belum dibawain di tour Komedian Cilik gitu ya Bang, itu disisain lah gitu buat stand up fest gitu. Tapi nantinya itu akan dibawain juga di Komedian Cilik Tour gitu ya, dan materi-materi yang lainnya. Jadi kalau teman-teman kemarin nonton stand up fest dan penasaran dengan materi utuhnya, yang lebih lucu-lucu lagi teman-teman, insyaallah ya. Itu teman-teman boleh beli aja tiket Komedian Cilik Tour di www.kuncikomedi.com. Makasih saya Ziren. Setelah tampil udah saya turun tuh, nah itu lega banget teman-teman, lega banget. Dan akhirnya saya jagain Nadine lagi. Jagain Nadine lagi, dia sudah mulai menangis. Tapi ini salah satu saya penampilan yang
deg-degannya itu double gitu. Yang pertama deg-degan karena ya tadi ya nervous penonton, stand nervous gitu. Yang kedua adalah karena ditonton sama istri dan anak saya gitu ya. Di belakang tuh mereka nonton di backstage gitu. Itu juga yang bikin saya deg-degan. Karena selama ini saya tuh nggak pernah mau ditonton sama siapapun gitu ya, sama yang deket istri, misal anak atau saudara, ayah. Kalau ibu udah nggak bisa sih emang. Udah almarhumah ya teman-teman ya. Sedih kan? Ya, setelah tadi Apple mengeluarkan gimmick dengan Rian Balita, kita sudah mengeluarkan salah seorang difabel ya. Tapi difabelnya khusus di muka dong ini ya. Nah, di hari yang kedua ini saya nonton sampai selesai teman-teman. Di hari yang pertama itu kan saya nggak begitu nonton sampai selesai itu karena si Nadine udah capek gitu kan. Ngelihatnya udahlah pulang aja lah gitu. Akhirnya kita pulang di hari yang pertama belum selesai. Tapi yang hari kedua ini saya pengen nonton sampai selesai gitu karena ada Regen, ada Nope juga gitu ya, yang lain-lain juga lah pengen sampai selesai lah, terutama pengen lihat Regen sih sebenarnya. Karena kan dia udah kombut-kombut juga kan kemarin waktu di podcast gitu kan udah tuh. Dan Regen bro pecah banget, gokil Regen. Pecah banget ya, emang kualitas sang juara gitu ya, disiapin dalam waktu dekat aja bisa sepecah itu. Yang paling aneh Regen Siul. Gue mikir komikanya dong mereka tai, penontonnya juga mereka tai. Gitu doang. Kalau sampai mati lu mau kamu. Gokil. Nope juga dia ngasih penampilan yang keren banget gitu ya, jadi dapat ketawa tapi di ending juga dikasih nangis gitu sama Nope gitu, dan Nope menutup malam itu dengan sangat indah sekali gitu ya. Tapi saya tidak begitu indah karena harus pulang. Apa sih maksudnya?